Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdiana dengan NIM 206500515. Saya dari kelas A. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mereview materi tentang manajemen proyek informasi teknologi. Yang dimana pengantar yaitu manajemen proyek perangkat lunak merupakan bagian yang penting dalam pembangunan perangkat lunak. Sekalipun tidak bersifat teknis seperti pengkodean, hal-hal dalam manajemen proyek PL ini mampu menentukan apakah proyek akan berjalan dengan baik sehingga menghasilkan produk yang baik. Hal-hal yang berkaitan dengan manajemen PL adalah yang pertama pengelolaan personel dan koordinasi tim, yang kedua yaitu masalah atau problem, yang ketiga adalah proses. Selanjutnya, terminologi, di mana manajemen proyek adalah aplikasi pengetahuan atau keahlian, alat bantu, dan teknik untuk mengelola aktivitas proyek dalam menghadapi kebutuhan dasar stakeholders atau klien dan memprediksi berbagai hal yang berkaitan dengan proyek. Manajemen personel, produk, dan proses. Manajemen proyek perangkat lunak mengatur 4 hal penting. Yang pertama di mana ada personel, ada masalah atau problem yang berkaitan dengan produk, proses, dan yang terakhir yaitu ada proyek tambahan tapi sangat penting. Di mana 4 hal ini berurutan mulai dari yang paling penting. Personal mendapatkan tempat paling penting karena tanpa personal yang baik dan tepat maka 3 hal lainnya tidak akan berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu kategori personal, di mana proses membangun PL melibatkan banyak personal dan dikategorikan dalam 5 kategori. Di mana yang pertama yaitu manajer senior, yaitu yang menentukan usaha yang dikerjakan dan pemegang keputusan dalam proyek. Yang kedua yaitu manajer proyek atau teknis, pimpinan tim yang membuat rencana, memotivasi, mengatur, dan mengendalikan praktisi yang mengerjakan PL. Yang ketiga yaitu praktisi atau yang mengerjakan PL. Yang keempat, klien, yaitu yang menentukan kebutuhan PL dan pihak lain yang berkaitan dengan hasil produk. Yang kelima yaitu penggunaan PL yang berinteraksi langsung dengan PL yang dibangun. Selanjutnya itu ada pimpinan tim. Pimpinan tim atau PL di sini adalah manajer proyek. Seorang pimpinan tim diharuskan mempunyai keterampilan memimpin yang cukup. Seseorang tidak menjadi pimpinan tim secara kebetulan, tapi sungguh-sungguh karena punya kemampuan secara personal oleh pemimpin tim. Kemampuan yang harus dimiliki pimpinan tim, yang pertama yaitu mampu memotivasi, yang kedua mampu berorganisasi, yang ketiga mampu mendorong keluarnya ide-ide baru, yang keempat mencari penyelesaian masalah, yang kelima mampu menjadi manajer, yang keenam mampu menghargai kerja, yang ketujuh mampu mengenali tim. Project manager yaitu individu yang menjaga dan mengatur jalannya manajemen proyek dan semua sumber dayanya, yang dimana ada biaya, staf, waktu, atau kualitas. Masalah atau berkaitan dengan produk. Masalah yaitu sesuatu yang menghambat pencapaian tujuan. Oleh karena itu, kita harus mengamati masalah pada awal dimulainya sebuah proyek. Ruang lingkup masalah, yang dimana ada konteks bagaimana PL yang dibangun dapat memenuhi sebuah sistem, produk, atau konteks bisnis yang besar, serta batasan yang ditentukan sebagai hasil dari konteks tersebut. Yang kedua ada tujuan informasi, di mana objek data pelanggan, apa yang dihasilkan sebagai output dari perangkat lunak. Yang ketiga yaitu ada fungsi dan untuk kerja. Fungsi apa yang dilakukan oleh PL untuk mentransformasikan input data menjadi output? Adakah ciri-ciri kerja khusus atau ditekankan? Selanjutnya yaitu ada project, adalah urutan atau sementara aktivitas-aktivitas unik, kompleks, dan terkoneksi yang dimiliki satu tujuan atau sasaran yang harus dilengkapi dengan waktu yang spesifik sesuai dengan anggaran dan sesuai yang spesifikasi. Manajemen proses adalah aktivitas mendokumentasi, mengelola, dan secara terus-menerus memperbaiki proses pengembangan sistem. Yang menentukan keberhasilan atau kegagalan proyek meliputi 2 hal, di mana satu, keterbatasan lingkup proyek. Sesuatu yang secara potensial membatasi proses-proses dalam proyek meliputi 3 hal. Yang pertama ada time,
cost, dan quality. Yang kedua yaitu fase proyek, yang dimana ada persiapan, perancangan, pelaksanaan, pengawasan, dan sosialisasi. Kemudian ada di sini dokumentasi, di mana yang pertama yaitu dokumen konsep proyek, yang kedua dokumen kebutuhan proyek, yang ketiga ada dokumen persetujuan, yang keempat ada dokumen lingkup proyek, yang kelima ada dokumen perancangan proyek, dan yang keenam ada dokumen sosialisasi. Selanjutnya, proyek dianggap sukses jika sistem yang dihasilkan diterima oleh pelanggan, kemudian sistem informasi yang dihasilkan tepat waktu, selanjutnya sistem informasi yang dihasilkan sesuai dengan anggaran, dan terakhir yaitu proses pengembangan sistem memiliki impact minimal pada operasi-operasi bisnis yang berkesinambungan. Penyebab kegagalan suatu proyek, yang dimana ada kegagalan untuk membentuk komitmen manajemen atas pada proyek. Yang kedua yaitu kekurangan komitmen organisasi dan metodologi pengembangan sistem, mengambil jalan pintas tanpa melalui metodologi penelitian, manajemen ekspektasi buruk, dan lain sebagainya. Kemudian ada kompetensi manajer proyek, di mana yaitu yang pertama ada kesadaran berbisnis, orientasi rekan bisnis, komitmen pada kualitas, inisiatif, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada fungsi-fungsi dan proses manajer proyek, di mana ada scoping atau luar lingkup, ada perencanaan, perkiraan, pengarahan, perorganisasian, penjadwalan, pengontrolan, dan penutup. Di mana peralatan dan teknik manajer proyek. Ada perchart adalah model jaringan grafis yang menggambarkan tugas-tugas proyek dan hubungan antar tugas-tugas tersebut. Kemudian ada Gantt chart adalah bagian batang horizontal sederhana yang menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Ini adalah contoh perchart. Ini contoh Gantt chart. Ini adalah contoh bagian Microsoft Project Gantt chart. Ini adalah contoh bagian Microsoft Project Perchart. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.